semua, kembali lagi bersama saya Stija Fadila dengan NIM 221340004. Di sini kembali lagi saya akan mereview kembali kelas mata kuliah public speaking di hari Selasa kemarin, yang kebetulan seperti biasa ada 3 orang public speaker dari teman-teman saya yang maju ke depan yang ditunjuk oleh Pak Hadi. Terus juga ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil dari makalahnya, hasil dari PowerPoint, maaf. Untuk public speaker yang pertama itu ada Rizky. Rizky itu menjelaskan bahwa yaitu kayak ternyata menjadi seorang public speaker itu tuh sulit gitu, kayak ngomong di depan orang banyak itu tuh ada hal yang gak mudah gitu. Terus ada juga Nafila itu menceritakan tentang horor, yaitu tentang horor yang ada di Jawa, kayak tentang Sumala gitu. Terus yang ketiga ada Cherry itu kayak menjelaskan bagaimana sih praktik drum band, karena kebetulan dia juga menjadi salah satu orang yang ikut drum band gitu ya. Terus ada kelompok 4 yang maju untuk presentasi dengan topik atau dengan judul teknis mengelola dan memandu acara, kayak MC, announcer, dan moderator. Kita kenalan dulu sama satu-satunya. Yang pertama itu ada Master of Ceremony atau MC, dimana tugas utama MC ini adalah membuka dan menutup acara, menyampaikan susunan acara, mengenalkan pembicara, mengatur jalannya acara, dan sebagai timekeeper juga. Nah, MC ini ada konsepnya ada 3. Yang pertama itu acara formal, non formal, dan semi formal. Nah, Master of Ceremony atau MC ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu teknik vokal dalam MC, terus yang kedua mimik dan bahasa tubuh MC, terus yang ketiga ada sikap dan postur tubuh dari seorang MC, karena kan MC itu berpengaruh banget dalam acara. Kalau misalkan MC-nya seru, pasti acaranya juga pasti seru. Kalau misalkan MC-nya gugup, terus MC-nya bingung, itu pasti juga akan berdampak ke acaranya. Terus yang kedua ada announcer atau kecakapan penyiar. Ini ada 3. Yang pertama itu ada yang berbicara. Yang berbicara itu tuh lebih ke penyiar berita, kayak presenter kayak gitu. Terus ada yang membaca, dimana membaca ini bisa jadi presentator. Terus juga ada yang menulis dan berbicara. Ini tuh bisa ke penyiar radio. Sebenarnya membaca juga bisa jadi penyiar radio gitu. Nah, announcer, kecakapan penyiar menurut Benji Hanek, itu komunikasi, gagasan, terus juga pengucapan atau pronunciation, terus juga ada proyeksi kepribadian, terus ada kontrol suara, dimana kalau misalkan menjadi announcer, entah itu penyiar, entah itu membawa berita, itu pasti harus punya komunikasi atau gagasan tersendiri, kayak identiknya seperti apa. Terus pengucapannya jangan terlalu banyak gugupnya, jangan terlalu banyak tiponya. Terus ada juga kontrol suara, itu penting banget untuk supaya lebih enak didengar. Terus modal utama keberhasilan announcer, yaitu yang pertama ada kelancaran berbicara. Semakin lancar berbicara, semakin enak juga didengar dan semakin enak juga buat ditonton. Terus ada kualitas bicara, kayak misalkan dengan wibawanya. Kan kalau misalkan berbicara, kalau misalkan gak ada wibawanya ya udah enak nggak enak didengarnya. Tapi kalau misalkan kualitas bicaranya ditambah dengan wibawanya, itu pasti lebih enak. Terus ketika membawakan berita, membawakan suatu informasi baru, itu pasti announcer itu harus punya wawasan yang luas. Karena kalau misalkan terlalu textbook juga akan menyulitkan announcernya itu sendiri gitu. Terus ada moderator, dimana sikap moderator ini yang pertama bisa menggunakan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Terus menggunakan kalimat salam, terima kasih, dan sapaan yang tepat. Terus ada juga piawai dalam membawa acara dan sesuai dengan urutan yang benar. Terus yang terakhir ada bisa menggunakan intonasi dan artikulasi dengan tepat.
Gimana persiapan moderator ini? Yang pertama ada mempelajari materi setiap sesi, memilih busana yang baik tentunya, terus mempersiapkan kebutuhan dengan baik. Seperti itu. Itu merupakan materi yang dibawakan oleh kelompok 4. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.